Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin membawakan presentasi kami, yaitu laporan review kasus lapangan profesi teknik sipil yang berjudul pelanggaran etika di bidang bangunan air atau perairan. Untuk materi pertama, kita persilakan kepada Kak Hernianti. Mohon maaf Kak, mic-nya. Terima kasih untuk moderator. Judul dari kelompok kami itu judul pelanggaran etika di bidang bangunan air atau perairan. Objek penelitian kami yaitu bangunan air atau perairan. Jurnalnya Journal of Social Science and Technology tahun 2024 halaman 1561 sampai 160. ISSN-nya 2807 sampai 4238. Nama penelitian Muhammad Fairuz Suryo Prayogo, Edison Hatoguan Manurung dan Dwi Purwanto tahun 2024. Latar belakangnya, etika profesi sebagai konsep penting dalam penjaminan mutu praktik insinyur teknik sipil dalam pembangunan jalan tol. Perlu diperhatikan agar integritas dan pertanggungjawaban profesional terlaksana dengan baik. Sesuai dengan konsep di atas, tujuan penelitian ini dimaksud untuk meneliti hingga sejauh mana pelaksanaan etika profesi telah diselenggarakan pada bangunan air atau perairan. Pada kasus ini terjadi metode kerja yang tidak sesuai dari kontraktor penyedia jasa. Terjadi keterlambatan pekerjaan dan berujung mangkraknya terbengkalai, sehingga kebutuhan yang diperlukan masyarakat terkait air bersih baku tidak terpenuhi. Proyek ini merupakan lanjutan dari tahap 3 yang dikerjakan multi-years pada tahun 2006 sampai 2010 yang bermasalah dan berlanjut di jeruji besi tersangka penyedia jasa dan konsultan pengawas. Proyek ini di masa kontraknya multi-year selama 15 bulan dari April 2020 sampai Juli 2021. Keterlambatannya dikarenakan banyak faktor tertentu. Proyek ini berlokasi di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Sambaliung, Tanjung Redep, Gunung Tabur, dan Teluk Bayur. Pemasangan pipa distribusi ini di 4 kecamatan merupakan lanjutan dari proyek sebelumnya, air bersih kota tahap 3 yang dikerjakan pada tahun 2006. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Irfan. Kak Irfan, dipersilakan. Ya, makasih moderator. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif dengan melakukan survei dan wawancara kepada insinyur, teknik sipil di lapangan pada proses pembangunan air dan perairan. Kode etik insinyur digunakan sebagai tolak ukur proses penggalian data kualitatif yang terhubung dengan perilaku etis dalam penetapannya sehari-hari di lapangan. Penyebab terjadinya pelanggaran. Pertama, keterlambatan material. Keterlambatan material penerapan kode etik insinyur dalam bidang teknik bangunan air dan perairan. Penyelesaian pekerjaan yang dilakukan di 4 kecamatan terlambat akibat material pipa distribusi yang akan mengaliri daerah warga terlambat datang, dan juga bangunan rumah pompa untuk kebutuhan air bersih ini memberikan tambahan waktu 1 bulan untuk menyelesaikan dari kontrak. Kedua, keterlambatan tenaga kerja. Nah, terlambatnya bahan dan material juga jadi kendala dalam penyelesaian pekerjaan ini yang direncanakan Romaun Juli 2021 mendatang. Selain bangunan struktur yang belum selesai dilaksanakan, kegiatan lainnya yaitu pemasangan pipa distribusi yang masih belum rampung diselesaikan. Di penghujung kontrak, penyebab terjadinya adalah karena keterlambatan pipa distribusi yang datang pengadaannya dari vendor yang dipesan di Surabaya, juga keterlambatan tenaga kerja yang didatangkan langsung dari daerah Jawa, ujar narasumber yang diwawancarai. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, slide selanjutnya saya akan membacakannya, yaitu sanksi hukum pelanggaran.
penyedia jasa wajib bertanggung jawab yang tertuang dalam UJK nomor 18 tahun 1999 disebutkan dalam pasal 26 ayat 1 dan 2. Kemudian denda keterlambatan yang tertuang dalam kontrak pekerjaan. Ketiga, sanksi bagi penyelenggara konstruksi dijelaskan dalam bab 9 pasal 41, 42, dan 43 UUJ. Kemudian dikenakan pasal kelalaian bangunan gedung nomor 28 tahun 2002 mengenai bangunan dan gedung. Baik, kesimpulan dari presentasi ini terdapat 3 poin, yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja menjadi hal utama dalam permasalahan proyek di atas, dan material on-site juga menjadi kendala. Material merupakan masalah utama terkait keterlambatan pekerja. Yaitu poin kedua, manajemen pelaksana. Manajemen pelaksanaan yang baik harus dilakukan guna kelancaran pekerjaan. Ketiga, tenaga ahli. Tenaga kerja ahli di bidangnya sangat diperlukan agar hasil pekerjaan yang baik dan sesuai dengan spesifikasi yang telah disetujui bersama. Baik, itulah hasil presentasi kami dari kelompok 4. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.